Ya, kita langsung aja. Ini makam-makam raja terdahulu ya. Kita mulai dari Nampatilas, makam Haji Imbut, gelar Sultan M. Muslihuddin, lahir 1780, wafat 1816, raja ke-15 Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Beliau ini pendirinya Kota Tenggarong pada tanggal 28 bulan 9 1982. Ini sih pendiri Kota Tenggarong. Sebelahnya Raja Haji Muhammad Salihuddin beserta Haji Ratu Prabu Ningrat. Jadi sebelum ke Tenggarong, Kutai Kartanegara itu dari Haji Batara Dewa Sakti itu di Kutai Lama atau Jatan Layar di sana, terus ke Jembayan. Di Jembayan itu oleh Sultan Muhammad Idris terjadi peperangan di sana. Sultan Muhammad Idris meninggal di Sulawesi. Nih kita ada belakang-belakangnya. Ya, setelah sini kita lanjut lagi di makam sebelahnya. Oh iya, sudah konfirmasi makam ini Raja Kutai termasuk cagar budaya. Haji Imbut, Sultan Haji Imbut, pendiri Kota Tenggarong, yang awal mula bawa Kota Tenggarong. Ini para wisata-wisata religi. Noto Igomo, anu sama Sultan Alimuddin namanya? Ya, Alimuddin di situ. Ya. Ini kita sini belok ke lampu merah, belok ke kanan ke Pasar Tenggarong. Ada jalur 2 sampai 4 lampu merah, ke kiri 2 ini jalan. Dari mana nih, Bu? Dari Banjar. Banjar. Wih, jauh, Bu ya. Emang dari situ ke sini emang niatnya buat ziarah ini. Daerah. Ya, ampun dong. Ya. Sudah tadi. Ya. Udah ke anu, Lampu Kuning, Pak ya? Belum. Baru ke situ. Mana lagi? Ini wisatawan dari Banjar. Oke, ini makam Salihuddin I, Sultan ke-16 Kutai Kartanegara. Ini sih makam beliau. Oke. Jadi di kompleks ini emang semuanya makam bangsawan ya, keturunan raja ya. Nah, ada banyak ya makam sini. Tuh di situ tempat para teman-teman yang jaga makam.
peresmiannya makam Raja-Raja Kutai ini Tenggarong 16 Oktober 1990 oleh Gubernur KDH tingkat 1 Kaltim AMR Dansah. Jadi mulai dari 1990 ya diresmikannya. Sekarang kita ke makam Haji Muhammad Sulaiman Khalifatul Mukminin yang lahir 1317 Hijriah atau 1899 Masehi. Ini Sultan ke-17 Kabupaten Kartanegara serta almarhum Sayyid Muhammad bin Said Saleh Al bin Yahya Makawi Mubalik. Ini guru beliau, pendamping beliau lah. Di era Sultan Sulaiman inilah Kutai Kartanegara mencapai masa kejayaannya, masa kayaknya. Dia ini yang membawa Kutai Kartanegara masyarakat sejahtera. Ini sih ini makam beliau dan beliau. Di sini ada makam Haji Muhammad Parikesit. Dia ini raja ke-19. Nah, oh iya, sini raja ke-19. Nah, ini yang Parikesit. 22 1. Nah, inilah sultan terakhir yang menjabat sebagai pemerintahan. Setelah itu Kerajaan Kutai divakumkan setelah NKRI masuk ya, bergabung ke NKRI. Nah, sebelum Parikesit nih ada namanya Sultan Alimuddin. Beliau dimakamkan di arah Kelambu Kuning beserta Habib yang sering jadi ziarah atau Igomo. Ini. Nah, ini makam beliau. Oke. Haji Ratu Baria binti Pangeran Mangkunegara. Oh ya, jadi setelah apa saya melihat wisata religi makam di sini, ini kita bercerita sejarah Kutai ya. Kutai Kartanegara dan Kutai yang tertua di Nusantara itu berbeda ya. Yang tertua di Nusantara itu di daerah Muarakaman. Di Muarakaman itu yang awalnya Raja Kudungga, Asmawarman, Mulawarman. Kutai Kartanegara itu awalnya Raja Aji Batara Agung Dewa Sakti, itu yang berada di Kutai Lama, daerah Anggana di Jahitan Layar. Setelah raja-raja berikutnya itu banyaklah Paduka Nira, raja-rajanya itu. Nah, baru ada entahkah masa peperangan atau penyatuan di Aji Sinem Panji Mendapa itu. Di situ persatuan antara kerajaan Muarakaman dan Kutai Kartanegara di situ. Makanya sekarang jadi Kutai Kartanegara ing Matadipura. Karena di Mulawarman itu di Muarakaman itu disebutkan Kutai Matadipura. Makanya penyatuannya di situ. Setelah penyatuan itu, entah di tahun berapa itu, mereka berpindah ke Jembaya. Itu dari Sultan Haji Muhammad Idris. Beliau melawan penjajah di waktu itu. Terus beliau juga kan sangat erat kaitannya dengan kerajaan Sulawesi ya, Goa kalau salah itu kan. Cek kalau saya salah. Di sana dia berperang dan wafat di sana. Jadi Haji Muhammad Idris yang itu orang tuanya Sultan Haji Imbut, beliau makamnya di Sulawesi. Gitu. Terus Haji Imbut masih kecil, ada perselisihan di Jembayan waktu itu. Nah, disitulah beliau balik mengambil tahtanya. Dan karena di Jembayan itu dulu banyak konflik di sana, ya
luka-luka biasa kerajaan lah kan, cerita lama di situ. Akhirnya beliau ke Tenggarong. Nah, dulu belum Tenggarong namanya Tangga Arung. Tangga Arung itu artinya tangganya raja. Nah, itulah hari jadinya yang jadi hari jadi kota Tenggarong. Setelah itu memimpin Ajimbut, Salehuddin, Sultan Salehuddin I, Sultan Sulaiman, Sultan Ali Muddin, Sultan Ali Muddin, Sultan Alim Parkesit. Nah, dari situ berakhirlah masa era Kesultanan Kutai. Nah, karena Indonesia sudah merdeka, jadi Kesultanan Kutai itu mengabdikan ke NKRI. Nah, di situ jadi setelah Alim Parkesit itu kosong ya, tidak ada kesultanan kan, sempat tidak ada entah tahun berapa tuh saya agak lupa juga, baru ada diangkat kesultanan lagi, cuma bukan pemerintahan tapi lebih ke peran kebudayaan. Nah, itu dimulai dari Sultan Salehuddin II. Beliau wafat, sekarang digantikan yang menduduki Sultan sekarang itu Sultan Haji Muhammad Arifin yang masih ada sampai sekarang. Itulah secara ringkas kisah Kerajaan Kutai Kartanegara. Ya. Nanti ya kita kayaknya seru sekali ini karena banyak misteri-misteri, dan di Kutai sendiri pun sangat kental akan nuansa mistiknya dan budayanya. Oke. Bah, baru datang Om Lili. Nih, Om Lili juru kunci di sini. Santai mah, hitam nih.